Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kalau bikin tinjauan pustaka itu ya salah satu tugas akademis yang paling ngebosenin? Nah, gimana kalau saya bilang tinjauan pustaka itu sebenarnya bisa jadi kekuatan super penelitian Anda? Yuk, kita bedah bareng-bareng cara mengubah tugas ini jadi senjata paling ampuh. Oke, kita mulai dari sini. Bayangin deh, setiap hari, riset-riset baru itu terbit dalam jumlah yang luar biasa banyak. Kita tuh kayak lagi hidup di tengah ledakan informasi. Di satu sisi keren banget ya, tapi di sisi lain, bikin pusing juga kan? Rasanya kayak tenggelam di lautan data. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Dengan semua informasi yang berceceran di ribuan jurnal dan disiplin ilmu yang berbeda, gimana caranya kita bisa membangun sesuatu yang baru? Pengetahuan ini bukan cuma banyak, tapi juga terpecah-pecah. Terus, gimana cara kita bisa lihat gambaran besarnya? Oke, mari kita anggap diri kita sebagai detektif, dan kita punya satu kasus besar untuk dipecahkan. Kasus konteks yang hilang. Kita dibanjiri oleh banyak sekali potongan bukti, tapi kita kehilangan benang merah yang menyatukan semuanya. Jadi, masalahnya itu ada dua. Yang pertama, soal kecepatan. Jumlah penelitian baru yang muncul setiap hari itu, wah, udah kayak banjir bandang. Sulit banget buat terus ngikutin perkembangannya. Dan masalah yang kedua, pengetahuan itu nggak tersusun rapi di dalam satu kotak. Semuanya tersebar, tumpang tindih, dan acak-acakan. Jadi bukan cuma banyak, tapi juga berantakan. Ini yang bikin makin susah buat dipahami secara utuh. Nah, ini yang paling penting. Ini bukan cuma soal pusing atau ribet loh. Taruhannya besar. Kalau kita cuma ambil sebagian bukti dan mengabaikan bukti lain yang mungkin pertentangan, penelitian kita bisa jadi salah arah. Fondasi yang salah, ya pasti akan menghasilkan bangunan yang gampang roboh. Terus, gimana cara kita memecahkan kasus ini? Jawabannya ada di perubahan cara pandang kita. Gimana kalau kita berhenti nganggap tinjauan pustaka itu cuma sekedar bacaan latar belakang, dan mulai memperlakukannya sebagai metode penelitian itu sendiri? Nah, ini dia definisi barunya. Jadi, ini bukan lagi soal merangkum doang. Ini adalah proses investigasi yang sistematis. Tujuannya, buat menciptakan fondasi yang super kokoh, biar kita bisa membangun pengetahuan baru di atasnya dengan penuh percaya diri. Dan ini dia metafora andalan kita. Anda adalah detektif. Bidang riset Anda adalah tempat kejadian perkara atau TKP-nya. Dan semua penelitian yang sudah ada sebelumnya, itu adalah petunjuk-petunjuk yang tersebar. Tinjauan pustaka adalah proses investigasi Anda untuk memecahkan kasusnya. Jadi, sebagai detektif, kasus apa aja sih yang bisa kita pecahkan? Wah, ternyata banyak banget. Anda mau mengevaluasi bukti yang ada? Bisa. Mau lihat gambaran besar dari suatu masalah? Tentu. Atau mungkin mau cari celah penelitian yang belum ada yang garap? Ini alatnya. Bahkan buat membangun teori baru sekalipun. Setiap detektif yang hebat pasti tahu, nggak semua alat cocok buat semua jenis kasus, kan? Nah, sama juga dengan tinjauan pustaka. Kita harus pilih pendekatan yang paling pas, tergantung dari kasus atau pertanyaan penelitian yang mau kita jawab. Oke, di toolkit kita ada 3 alat utama. Pertama, tinjauan sistematis. Ini buat cari jawaban yang super presisi dan spesifik. Misalnya, apakah metode A lebih efektif dari metode B? Nah, Anda butuh ini. Kedua, ada yang semi-sistematis. Ini lebih fleksibel, cocok buat memetakan tren umum di suatu bidang. Dan yang ketiga, tinjauan integratif. Ini alatnya para visioner, buat menggabungkan berbagai ide dari bidang yang berbeda untuk menciptakan teori yang benar-benar baru. Oke, toolkit udah dipilih. Sekarang, gimana cara kerjanya? Nah, investigasi yang baik itu selalu ngikutin prosedur yang jelas. Ada 4 fase utama yang harus kita lewati buat ngikutin jejak-jejak petunjuknya. Prosesnya tuh ngalir banget. Fase pertama itu soal perencanaan. Kita mau cari apa sih sebenarnya? Fase kedua, kita turun ke lapangan, kumpulin semua buktinya. Fase ketiga, nah ini bagian serunya, kita analisis semua petunjuk yang udah terkumpul. Dan terakhir, fase keempat, kita presentasikan hasil investigasi kita ke dunia. Semuanya penting. Tapi, punya langkah-langkahnya aja nggak cukup kan? Kita harus ngerjainnya dengan benar. Jadi, apa sih yang ngebedain investigasi seorang detektif amatir dengan detektif profesional? Apa rahasianya? Jawabannya ada 2 kata, transparansi dan ketelitian. Intinya, setiap langkah yang kita ambil itu harus ada alasannya, dan semuanya harus dicatat dengan rapi. Kenapa? Biar orang lain bisa ngikutin jejak investigasi kita dan percaya sama hasilnya. Tinjauan yang hebat itu bukan cuma soal temuannya, tapi juga soal seberapa bisa dipercaya prosesnya. Oke, pada akhirnya tujuan utama seorang detektif adalah menutup kasus. Buat kita para peneliti, itu artinya mempublikasikan temuan kita. Jadi gimana caranya biar hasil kerja keras kita ini nggak sia-sia dan bisa diakui?
Nah, ini dia perbedaannya. Di sisi kiri, itu alasan-alasan kenapa banyak kasus ditolak. Metodenya nggak jelas, sampelnya aneh, dan yang paling parah, nggak ada kontribusi baru. Sebaliknya, di sisi kanan, itu resep suksesnya. Proses yang transparan, pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan yang paling penting, memberikan sesuatu yang benar-benar berharga. Mau tahu kesalahan nomor satu yang paling sering terjadi? Yaitu kalau tinjauan kita cuma jadi ringkasan. Kalau kita cuma ngejelasin ulang apa yang udah orang lain lakuin, kita itu belum memecahkan kasus. Kita cuma baca ulang berkas kasusnya aja. Jadi, kontribusi yang nendang itu kayak gimana sih? Contohnya, Anda bisa membuktikan sebuah efek secara statistik lewat meta-analisis. Atau Anda bisa bikin model konseptual baru yang ngasih cara pandang baru buat semua orang. Atau bahkan Anda bisa bikin peta jalan yang jelas buat penelitian-penelitian di masa depan. Kuncinya adalah bergerak dari sekedar merangkum menjadi menciptakan. Jadi, kita tutup dengan ini. Tinjauan pustaka itu bukan sekedar tugas, tapi sebuah kesempatan. Kesempatan buat jadi detektif di bidang Anda sendiri, buat nemuin pola-pola tersembunyi, dan buat benar-benar mendorong ilmu pengetahuan maju. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan semua petunjuk yang ada di luar sana, kasus apa yang akan Anda pecahkan?